Pukul 8 malam kami mengendarai sepeda motor menuju desa kami. Saat di perjalanan kami tidak melihat satu orang pun warga melintas di wilayah desa ini. Padahal malam ini belum larut, tetapi tak ada nampak warga berkeliaran. Yang ada hanya pintu rumah yang tertutup saat kami melewati. Entah dari mana dan mengapa, kabut yang begitu tebal dan sangat membuat bulu kuduk kami berdiri. Sepeda motor ini kami kendarai oleh 3 orang. Aku, ibu, dan ayah. "Ayah, itu apa?" kataku sambil melihat sesuatu di depanku. "Mana, nak? Apa yang kau lihat? Kenapa begitu ketakutan?" ucap ayahku yang panik melihatku. "Itu ayah, lihat," sambil menunjuk di depan sepeda motor yang kami kendarai. "Astagfirullahaladzim," ucap ibuku. "Ada apa sih, Bu? Kenapa sih kalian?" tanya ayahku ketika bingung melihat kami ketakutan. "Cobalah ayah lihat dari mana ban motor kita," ucap ibu sambil menunjuk ke arah ban. Dan ayah pun menuruti arahan ibu untuk melihat ban motor kami. Allahu Akbar. Ayah yang kaget melihat untaian rambut, entah dari mana asalnya. Seketika matanya mengikuti arah rambut yang menjulang hingga ke atas kepala kami. Allahu Akbar, hanya itu yang diucap ayah saat melihat ada makhluk di atas yang menggantung, yang menguraikan rambut panjangnya. Dan kami pun melanjutkan sepeda motor kami dengan sangat cepat agar hantu itu tidak dapat mengejar kami saat ini. Entah mengapa, kami sepertinya tidak merasa jauh dari makhluk itu. Sepertinya dia masih saja mengikuti kami kemanapun kami pergi, dan sekencang apapun pedal gas yang kami pegang untuk menambah kecepatan. Tetapi makhluk itu tetap saja merasa semakin dekat. "Macam mana ini ayah? Hantu ini masih mengikuti saja kita," ucap ibu yang duduk di belakang sambil tetap melihat ke arah makhluk itu. "Udah Bu, jangan dilihatin terus. Kalau dilihatin maka dia terus mengikuti kita," ucap ayah saat itu. Sesekali ayah melihat kaca spion untuk memastikan makhluk itu masih mengikuti atau tidak. Dengan tetap menekan pedal gas. "Bu, coba kita baca-baca doa ya." Ibu dan ayah kini melafazkan doa-doa di dalam hati sampai tidak terasa, dan entah kapan makhluk itu sudah tidak menambahkan wujud kembali. Dan akhirnya kami sampai di depan pintu rumah. Ada perasaan lega saat ini karena akhirnya kami lolos dari makhluk yang mengikuti kami. Saat ini ibu menuju pintu untuk membuka pintu. Ayah dan aku masih tetap berada di sepeda motor. Setelah pintu terbuka lebar, ayah memasukkan sepeda motor kami langsung memasuki ruang tamu. Ya, rumah kami sederhana, hanya memiliki ruang tamu berbentuk lurus dan di belakangnya sudah dapur. Jadi kami menaruh sepeda motor kami hanya di ruang tamu dan ruang keluarga. Setelah turun, aku memasuki kamar mandi untuk mencuci tangan dan kaki. Dan setelah selesai, langsung aku menuju ke kamar dan merebahkan badan di kasur tersayang. Tetapi saat aku ingin menutup mata, tiba-tiba pintu kamar itu terbuka dengan sendirinya. Aku langsung duduk untuk melihat siapa yang membuka pintu. Tetapi tidak ada siapapun di sana. Dan akhirnya aku beranikan diri untuk memanggil ibu. "Apakah itu kau, ibu?" tanyaku. Tak ada jawaban atas panggilanku. Dengan segala kebimbangan, akhirnya aku memberanikan diri untuk melihat menuju pintu kamarku. Tidak ada siapa-siapa di sini. Sudah sepi.